Bismillahirrahmanirrahim. Yang namanya musibah akan datang dimanapun kita berada. Tugas kita adalah mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Semakin takut. Karena kita yakin semua berada di tangan Allah Azza wa Jalla. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakan, ya Allah, malikal mulk. Allah pemilik semua kerajaan. Allah pemilik semua kepemilikan. Kita nggak punya apa-apa. Engkau berikan kekuasaan kerajaan kepada siapa yang kau kehendaki. Allah cabut. Engkau cabut, ya Allah, dari siapa yang kau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang kau kehendaki. Engkau hinakan siapa yang kau hendaki. Biyadikal khair. Semua kebaikan itu di tanganmu. Semua. Innaka ala kulli syai'in qadir. Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ahibati fillah. Namun kita harus yakin juga bahwa musibah itu tidak akan menimpa kita. Kecuali sudah Allah tetapkan. Kita kadang kala kerja Ustaz, di kantor anak kayaknya ada yang hasad sama anak Ustaz. Mulai dia menfitnah anak, ini itu macam-macam. Kadang kala terjadi seperti itu. Qul. Allah perintahkan kepada Nabi untuk berkata. Di surat At-Taubah ayat 51. Qul. Katakan. Lan yusibana. Lan yusibana. Tidak akan pernah menimpa kita. Tidak akan pernah. Illa ma kataballahu lana. Kecuali sesuatu yang Allah sudah tetapkan buat kita. Buat kita artinya buat kebaikan kita. Ada maslahat di sana. Kalau kita harus di PHK, kita harus tutup usaha kita. Pasti ada hikmahnya di sana. Karena Allah itu maha baik sama kita. Huwa maulana. Allah itu pelindung kita. Makanya kalau mau cari pelindung, Allah pelindung kita. Ketika Allah mewajibkan perang. Apa kata Allah? Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Allah tahu diwajibkan kepada kalian berperang dan itu dibenci loh sama kalian. Kalian gak suka. Ada resiko kematian. Ada resiko cacat seumur hidup. Perang kayak gitu. Wa huwa kurhul lakum. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Tapi boleh jadi yang kalian benci itu baik buat kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi yang kalian sukai itu buruk buat kalian. Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang maha tahu, kalian nggak tahu apa-apa. Kita tuh nggak tahu apa-apa, Syama. Bener, ketika terjadi, kita nggak tahu kok terjadi. Kemudian di balik itu ada apa? Kita juga nggak tahu. Namun apabila kita yakin bahwa Tuhan kita, Allah Jalla Jalaluh, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq, Al-Hakim, Al-Alim, Al-Khabir, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Jabbar, Al-Qahhar. Ketika kita tahu Allah memiliki nama-nama yang indah dengan segala kekuasaan Allah, kita jadi tenang. Tenang hidup antum. Antum pernah baca enggak? Ya Arhamar Rahimin. Irhamna ya Allah. Irhamna ya Allah. Allah itu yang maha pengasih di antara semua yang mengasihi. Di antara semua yang ada. Allah yang maha pengasih. Maka jangan pernah buruk sangka sama Allah Azza wa Jalla. Dan jangan pernah merasa telah berjasa, telah banyak kebaikannya. Kita tuh banyak dosanya, sedikit kebaikan. Itu kita. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Nggak ada.
Kalau bukan karena karunia Allah, rahmatnya, nggak ada yang baik di antara kalian semua. Nggak ada. Semua karena fadlullah. Kalau ada orang yang mungkin wajahnya jelek, kalau bukan karena fadlullah, antum akan lebih jelek. Benar. Ada yang miskin, susah nih. Kalau bukan karena karunia Allah, antum sudah lebih parah dari itu. Ada yang lebih parah dari antum. Lihat ke sana. Semua itu karena karunia Allah Azza wa Jalla. Maka kita perlu yakin Allah itu Arhamar Rahimin. Ahkamul Hakimin. Itu Tuhan kita. Ahibati fillah. Masa depan itu misteri yang kita nggak tahu. Hanya saja Nabi menyuruh kita untuk segera beramal. Jangan ngaji doang. Ada ngaji diamalin. Sebagian kita 10 tahun ngaji, dapat musibah, dikit futur. Allah itu akan turunkan ujian. Masalahnya sebagian kita ngaji tapi tidak mengamalkan. Duduk di kajian. Masya Allah, bagus. Besok ngaji lagi, oh bagus lagi, Masya Allah. Besok. Terus kapan ngamalinnya? Belum dapat hidayah, Pak Ustaz. Hidayah. Jangan nunggu kaya, saudara. Sekarang, saudara. 100 perak, 200 perak, 500, 1000, 2000. Dan boleh jadi yang 2000 ini akan lebih ikhlas, jemaah. Daripada nanti antum sodako, ana sodako 1 M. Beda perasaan antum dengan ketika antum sodakoh 2000. Antum sodakoh 2000 malu sama Allah. 1 M, orang baik. Ini gak ada gunanya. Berarti lebih manfaat mana? 2000 yang antum waktu sodakoh. Ngelihat, ada yang ngelihat. Dia masukin. Artinya benar-benar antum itu cuma ingin Allah yang tahu. Nggak ingin orang lain tahu. Tapi kalau 100.000, antum nggak malu. Ngeluarin itu. Sini. 2000 nggak berani sini. Sini. Lain dia gayanya. Jangan nunggu antum kaya baru mau sodako. Sekarang sodako. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.